Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita semuanya menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Silakan Mas Aprianto diizinin berdoa. Siap. Baik, terima kasih Mas Aprianto. Nah, anak-anak coba dilihat kanan kirinya. Temannya siapa yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah, jadi semuanya sehat ya, bisa masuk semuanya. Nah, sebelum itu marilah kita menyanyikan lagu nasional sebagai rasa cinta kita kepada tanah air. Mohon semuanya untuk berdiri. Baik, pre-memori, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sekarang ibu bertanya kepada kalian. Apa yang Anda masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang musim dan cuaca, Bu. Ya, bagus, semuanya masih ingat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang musim dan cuaca. Nah, kalau cuaca ada cuaca apa aja sih? Hujan, panas, salju. Kemudian kalau musim, ada musim apa aja ya? Musim ada lomba. Semi. Kalau musim semi dua dia. Nah, anak-anak, ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Sebelum itu, coba deh kalian rasakan suhu udara hari ini. Menurut kalian nih, suhu udara hari ini itu kalau dibandingkan dengan kemarin lebih panas atau lebih dingin? Dingin ya. Kemudian, kalian ingat nggak sih mengapa merasa nggak kalau cuaca akhir-akhir ini itu jadi nggak menentu belakangan ini? Iya, kalau sore hujan terus. Pas sore hujan terus ya? Iya. Kemudian kadang siangnya panas banget, kemudian malamnya jadi dingin, gitu ya? Iya. Nah, kira-kira nih anak-anak, menurut kalian, apakah hal ini merupakan hal yang biasa aja atau ada sesuatu yang merubah? Ada yang tahu? Apa Mbak Ika? Iklim, bagus. Nah, ini. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini kita akan belajar mengenai tentang masalah penyebab faktor yang terkait perubahan iklim. Nah, nanti setelah kita belajar, kita bisa membuat sebuah solusi dari permasalahan terkait tentang perubahan. Sebelum itu, coba perhatikan, Ibu mempunyai sebuah video mengenai dampak dari perubahan. Perhatikan dengan seksama ya. Jadi, dari video yang kalian amati, ada peristiwa apa aja sih dalam video tersebut? Banjir. Kemudian ada apa lagi? Es mencair. Kemudian ada apa lagi? Kemarau. Itu adalah beberapa dampak dari perubahan iklim. Sekarang perhatikan, Ibu mempunyai sebuah poster. Nah, siapa yang mau membacakan poster yang di sebelah sini? Mbak Irma. Nggak kelihatan ya? Aku pikirkan lagi. Nah, poster yang ini kita di Malang. Ya, coba baca. Malang jadi makin panas. Kemudian ada curah hujan meningkat. Faktor penyebabnya yang pertama perubahan dinamika atmosfer. Kemudian mempengaruhi kenaikan suhu. Peningkatan suhu akan memicu penguapan dan menyebabkan peningkatan curah hujan. Peningkatan curah hujan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, daerah Malang selama 30 tahun terakhir, Malang mengalami peningkatan curah hujan sebesar
mm per tahun. Nah, dari poster ini kita tahu bahwa Malang suhunya jadi makin panas. Kalian merasa? Iya. Kemudian curah hujannya semakin meningkat. Merasa nggak? Iya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor penyebab perubahan dinamika di atmosfer. Ada apa yang terjadi di atmosfer? Di atmosfer ini mempengaruhi kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu ini kita namakan dengan istilah global warming. Jadi, global warming merupakan fenomena meningkatnya suhu udara di atas rata-rata bumi. Nah, apa kira-kira penyebab dari global warming? Global warming penyebabnya bisa dari pembakaran bahan bakar fosil, dari asap pabrik. Nah, dan zat-zat asap yang dikeluarkan oleh asap pabrik tersebut mengandung beberapa zat seperti metana, karbon dioksida, kemudian ada juga lagi nitrogen. Nah, zat-zat tersebut terperangkap di atmosfer. Nah, ini dinamakan dengan istilah global warming. Kenapa? Karena matahari memberikan sinar ultraviolet kepada bumi, masukkan ke bumi. Nah, akhirnya kita mengenal dengan istilah efek rumah kaca. Pernah lihat efek rumah kaca? Nah, seperti ini. Perhatikan apa? Nah, ini adalah zat-zat yang dikeluarkan oleh asap pabrik yang berada di atmosfer. Nah, zat-zat ini tidak bisa keluar karena sinar matahari masuk ke bumi. Kalian perhatikan, sinar matahari masuk ke bumi diserap oleh panas sehingga bisa mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman. Kemudian sinar matahari ini kan mau keluar. Nah, mau keluar ini nggak bisa, soalnya karena ada beberapa zat yang mencegah atau menghambat keluarnya sinar matahari. Nah, sehingga kan jadi bumi itu kayak terkurung gitu. Terkurung oleh pancaran sinar matahari sehingga itu yang menjadikan suhu bumi semakin panas. Nah, ini adalah istilah global warming. Nah, apa hubungannya dengan perubahan iklim, Bu? Nah, jadi apa sih itu perubahan iklim? Perubahan iklim itu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu di bumi. Hal ini yang mempengaruhi mengapa cuaca di bumi kadang berubah-ubah tidak sesuai dengan waktunya. Nah, faktanya tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah. Nah, dengan suhu global rata-rata meningkat 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri kutub pertama kalinya. Penyebabnya dari pembakaran bahan bakar fosil, kemudian penggundulan hutan atau deforestasi, kemudian penggunaan pupuk kimia dalam pertanian, kemudian eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Nah, dampaknya akhirnya ya global warming ini. Kemudian kalau global warming, kira-kira apa yang terjadi ya kalau bumi semakin panas? Kebakaran hutan, ya. Kemudian ada lagi pembakaran rusa. Kemudian ada apa lagi? Kekeringan, es kutub mencair. Nah, itulah anak-anak dampak dari perubahan iklim. Kan kasihan kalau es kutub mencair, jadinya hewan-hewannya gimana? Seperti burung kutub? Tidak punya tempat tinggal. Iya, menjadi semakin punah seperti itu. Kemudian kalau kebakaran, akhirnya zat yang dihasilkan dari bahan bakar fosil semakin meningkat. Jadinya jadi global warming semakin meningkat. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kemudian kalau kita sudah mengetahui peristiwa tersebut, kira-kira langkah apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, mencegahnya bagus Mbak Felanisa. Kita bisa mencegahnya dengan gerak. Apa itu gerak? G. Gerakan. Gunakan energi terbarukan. E-nya efisiensi energi. R-nya rutin menanam pohon. A-nya aktif dalam kampanye lingkungan. K-nya kurangi penggunaan plastik. Sudah paham anak-anak? Ya. Itu ibu akan menjelaskan materi kedua.
iklim ini tentunya tidak hanya kepada makhluk hidup seperti hewan saja. Nah, manusia juga terkena dampaknya. Apa saja ya? Kita perhatikan. Nah, ini contohnya. Tadi meningkatnya permukaan air laut, peningkatan bumi, memicu badai dan ekosistem stresor. Selain itu juga kekeringan, kemudian kesehatan manusia juga semakin terancam. Karena yang kita hirup jadinya udaranya kurang sehat karena oksigennya sudah tercemar oleh nitrogen, nitrogen, karbon dioksida seperti itu. Dan banyak lagi dampak-dampaknya. Nah, solusinya kita bisa mendaur ulang sampah, menghemat energi, dan menanam pohon, kemudian transportasi ramah lingkungan dengan berjalan kaki. Seperti itu ya, anak-anak. Baik, apakah masih semangat? Masih. Nah, nanti lebih semangat lagi, marilah. Ini ibu punya sebuah tepuk cinta bumi. Nah, tepuk cinta bumi bisa diperhatikan dulu ya. Nanti kita tirukan bersama-sama. Nanti ada kuis loh, ibu punya kuis. Cinta bumi, bu, FUB. Kan ya. Ulangi. Bulat-bulat, biru-biru, kehidupan bumi. Nah, seperti itu ya anak-anak, bisa? Bisa. Tepuk cinta bumi. Bulat-bulat, biru-biru, kehidupan bumi. Terus ini ada tambahan lagi. Siapa yang cinta bumi itu saya. Siapa yang sayang bumi itu saya. Siapa yang cinta bumi, marilah kita jaga. Salam lestari, salam konservasi. Bisa? Oke, kita tepuk bersama-sama ya, bisa sampai berdiri. Kelas kakanda. Tepuk cinta bumi. Bulat-bulat, biru-biru, kehidupan bumi. Siapa yang cinta bumi itu saya. Siapa yang sayang bumi itu saya. Siapa yang cinta bumi, marilah kita jaga. Salam lestari, salam konservasi. Sudah semangat? Sudah. Oke, kali ini ibu punya sebuah kuis. Nah, nanti sebelum kita berkelompok, ibu punya kuis nih. Nanti cepat-cepatan ya. Nah, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan iklim? Mbak Irma, apa Mbak Irma? Jangkauan waktu yang lama di suatu daerah. Jangkauan waktu yang lama di suatu daerah. Oh, yang ini ya Mbak Irma, yang keadaan cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang lama di suatu daerah. Kita lihat. Ya, jawabannya benar sekali. Ini ibu mempunyai reward buat Mbak Irma. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Nah, selanjutnya kita akan berkelompok. Kita akan membagi kelompok ya. Ya, ini kelompok 2, kelompok 1, satu kelompok 2 orang, kelompok 3. Nah, di sini ibu akan membagikan sebuah kartu cerita iklim. Sebelum itu, ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Jadi pertama, kan ini ibu sudah membagikan scan barcode ya. Jadi kalian bisa scan barcode ini. Kemudian di dalam itu ada sebuah cerita. Nah,
ceritanya masalah terkait dengan iklim. Kemudian baca dan pahami permasalahan yang diberikan. Kemudian diskusikan dengan teman kelompok untuk mencari informasi yang relevan. Kemudian buatlah sebuah keputusan mengenai solusi terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya presentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Silakan di-scan barcode-nya. Sudah bisa? Sudah. Apakah ada yang kesulitan? Adalah Mas Jimmy, tapi apa ada yang kesulitan? Sudah ya? Baik. Sudah semuanya selesai? Sudah. Silakan dari kelompoknya Mbak Bella. Silakan dipresentasikan Mbak Bella. Silakan maju ke depan. Sama Mbak Bella juga bisa maju. Nah, Mbak Bella dapat cerita apa ini? Ceritanya yaitu iklim dingin. Iklim dingin. Iya. Tadi di cerita tersebut ada apa aja ya? Ceritanya tentang Jadi Mbak Dera sudah dapat cerita tentang iklim dingin. Bisa dibacakan Mbak Dera? Nah, jadi di situ ada masalah apa aja sih? Di sini ada masalah gas rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida dan metana yang terperangkap di atmosfer bumi menyebabkan efek rumah kaca. Ya, kemudian dampaknya apa? Cairan es di kutub utara cair lebih cepat dari biasanya. Kemudian solusinya? Solusinya mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, bagaimana teman-teman menurut pendapat kalian? Apakah sebuah solusi yang diberikan dari kelompoknya Mbak Dera sudah sesuai? Ya. Beri tepuk good job kepada Mbak Dera. Tepuk good job. Good job. Good job. Bagus. Mana kembali Mbak Dera? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai dampak perubahan iklim dan faktornya. Nah, apakah ada kesulitan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini? Tidak ada. Ada hal yang kalian senangi di pelajaran hari ini? Ada. Apalagi tentang global warming. Global warming. Baik, kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah soal evaluasi kepada kalian. Dikerjakan secara individu ya. Iya, Bu. Tidak boleh mencontek. Nah, silakan dikerjakan mandiri, tidak boleh mencontek. Apakah sudah selesai? Ya. Perlu ya? Beri. Nanti Ibu akan koreksi sendiri ya. Jadi, kesimpulan kita pelajaran hari ini, kita sebagai manusia yang tinggal di bumi harus menjaga tentang lingkungan, terutama agar untuk memitigasi dari bencana yang diakibatkan dari perubahan iklim. Sehingga kita bisa melakukan langkah kecil untuk menyelamatkan bumi kita. Sekian dari pembelajaran dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai tentang keanekaragaman budaya. Silakan sebelum mulai kita sudah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.